Berkisah di negara Jepun dan kita akan berfokus kepada seorang kurir GoFood. Ia memasuki sebuah hotel di Tokyo sambil membawa sebuah paket. Awalnya itu tampak seperti pengantar biasa, namun usut punya usut, diketahui bahwa paket tersebut telah disisipkan sesuatu yang berbahaya. Tak lama kemudian, ia pergi dengan sepeda motornya dan tiba-tiba seketika itu, hotel tersebut diguncang oleh sebuah ledakan besar. Hingga kini, peristiwa itu masih menjadi misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik kejadian tersebut. Adegan berpindah ke Hong Kong dan kita akan berfokus kedua lalakon dari film ini bernama Lee San dan Ayo. Mereka berdua adalah mantan petugas Interpol yang kini menjadi bodyguard seorang petarung terkenal. Seusai pertandingan, sang petarung menggelar konferensi pers yang diisi para wartawan. Situasi berubah tegang ketika seorang reporter menuduhnya tidak menghormati lawan yang baru dikalahkan. Respectful to opponent who have lost to you. Who's that? Tersinggung, sang petarung meluapkan emosi hingga kericuhan pun terjadi. Bersamaan dengan itu, Lee San yang sempat tertidur karena kelelahan dan lalai bertugas, terbangun oleh teriakan Yo yang sedari tadi memanggilnya untuk menghentikan kericuhan. Tepat di saat petarung yang marah akan memukul wartawan, tiba-tiba ya, San yang nyawanya masih belum terkumpul sepenuhnya dari tidur, justru memanting petarung itu, orang yang seharusnya ia jaga. Kesalahan fatal San ini jelas membuat Yo murka sampai-sampai ia menampar kepala San. Namun, semua sudah terlambat. Akibat satu kesalahan fatal itu, mereka berdua akhirnya dipecat dan kembali luntang-lantung. Beberapa hari kemudian, Yo masih menunjukkan kemarahannya kepada San. Namun, San menanggapinya dengan santai, seolah-olah tidak terlalu peduli dengan pemecatan mereka. Untungnya, saat mereka sedang mengemudi, Yo mendapat telepon dari Sam. Sam menawari mereka pekerjaan baru menjadi pengawal untuk seorang kliennya. Tanpa membuang waktu, Yo dan San segera menuju hotel yang dimaksud di Incheon di Korea. Change the location? Yeah, where are you? We'll be right there. See you soon. 很简单，但我需要你。哎呦，我都说了换辆车嘛。 Singkat cerita, San dan Yo telah tiba di Korea dan menemui Sam di hotel yang dimaksud. Saat ketiganya sedang berbincang sambil menunggu klien Sam datang, Sam menerima pesan teks yang mengatasnamakan klien berisi instruksi untuk masuk ke kamar nomor 2003. 감사합니다. Is it your birthday? No. No? Namun, hal mengejutkan terjadi begitu mereka memasuki ruangan. Sam justru mendapat panggilan telepon dari kliennya. Klien tersebut menegaskan bahwa ia tidak pernah mengirim pesan teks atau menyuruh mereka masuk ke kamar 2003. Jelas, seseorang telah merencanakan jebakan bagi mereka bertiga. Sebelum insiden jebakan ini terjadi, klien yang seharusnya ditemui Sam memang membutuhkan pengawal. Klien tersebut akan memberikan informasi penting kepada Sam yang merupakan agen rahasia dan sedang menyelidiki teroris yang bertanggung jawab atas pengeboman hotel di Tokyo dan Singapura. What do you mean, where am I? Then who sent the text message? You in room 2003. You're two bodyguards, so tell me where you are. Terkait dengan kejadian ini, klien meminta Sam untuk bertemu di Bangkok dikarenakan pertemuan di lokasi ini sudah tercium adanya kejanggalan. Klien lantas mendesak Sam untuk segera keluar jika di kamar itu terdapat sekotak kue, sebab kue tersebut berisi bom yang akan segera meledak. Benar saja, ada sekotak kue di ruangan itu. Kelalaian fatal, Yo sudah memakan setengahnya. How did you know there was cake and wine in the room? Don't eat that cake! We have to get out of here! What's going on? Why so hurry? In the room! Let's just get out of here! Tanpa membuang waktu, Sam langsung mendesak Yo dan San untuk segera pergi. Namun, saat mereka tiba di tempat parkir, serangan tak terduga terjadi. Mereka disergap oleh sekelompok gangster bersenjata yang kemudian berhasil menculik Sam.
Tentu saja, Yo dan Sun tidak tinggal diam. Mereka langsung memulai pengejaran. Demi menyelamatkan Sam, mereka bertekad untuk melacak dan menghadapi para penculik itu. 危险！ 在那里！ Di tengah pengejaran sengit, Yo dan Sun akhirnya melihat ke atas dan menyaksikan kengerian itu. Hotel meledak dengan hebat. Jelas, bom yang tersembunyi di dalam kue di kamar 2003 telah diaktifkan dan meledak. Kenyataan ini langsung menggarisbawahi betapa seriusnya jebakan yang baru saja mereka hindari dan betapa berbahayanya para penculik yang membawa Sam. 这场大祸了。算，我们开始吧。好嘞。 Tepat di saat bersamaan, sebuah mobil Seprot merah tiba-tiba muncul. Di dalamnya ada dua wanita yang langsung ikut mengejar mobil para penculik. Wanita yang menyetir adalah Katie, seorang ahli bela diri yang sangat terampil dan dikenal brutal. Sementara itu, wanita yang duduk di kursi penumpang adalah Swan, tidak pakai G, seorang hacker atau peretas ulung. Mereka berdua merupakan bagian dari tim pemburu hadiah profesional yang sedang dalam misi untuk menangkap teroris yang bertanggung jawab atas pengeboman tersebut. Tim ini menginginkan Sam karena ia adalah informan yang sangat berharga bagi mereka. Yang lebih parah, mereka sama sekali tidak ragu untuk menyingkirkan Sun dan Yo demi mencapai tujuan mereka mendapatkan Sam. Setelah berhasil menyingkirkan Sun dan Yo, Katie melanjutkan aksinya di luar nalar. Ia dengan nekat keluar dari mobil merahnya dan berusaha untuk memasuki mobil gangster yang menculik Sam. Didorong oleh adrenalin tinggi, Katie membabat habis para gangster yang ada di dalam mobil itu. Dengan keterampilan bela diri brutalnya, ia tidak memberikan ampun kepada seorang pun yang menghalangi jalannya. Setelah mobil mereka sedikit ringsek akibat tubrukan, Sun melanjutkan pengejaran. Ia akhirnya berhasil mendekati mobil penculik, namun ia masih harus berhadapan dengan Katie yang sangat bertekad mengambil Sam. 刹车不灵了，哥，你快起来！ Kejar-kejaran yang tidak seru itu membuat Katie harus terpojok dengan kegigihan Sun dalam menyetir. Setelah Katie yang sudah terpojok kemudian turun dari mobil, Yo yang emosi dan marah akan menghajar Katie, namun tiba-tiba ya, Yo ngajongkeng dengan bedi listrik milik Katie. Sun yang melihat rekannya tumbang segera maju dan terlibat pertarungan sengit dengan Katie. Dalam kekacauan pertarungan mereka, para gangster di mobil penculik memanfaatkan kondisi itu untuk melarikan diri. Sun yang melihat mereka kabur, segera menghentikan pertarungan dan beralih mengejar, berniat menyelamatkan Sam, namun tiba-tiba ya, benar, kendaraan itu tiba-tiba meledak. Ledakan dahsyat tersebut menewaskan semua orang yang ada di dalamnya, termasuk Sam. Sun langsung pingsan setelah terlempar oleh kerasnya gelombang ledakan tersebut. Singkat cerita, Sun dan Yo terbangun, mendapati diri mereka telah disandra oleh tim pemburu hadiah brutal yang tak lain adalah Katie dan Swan. Kedua wanita itu berada tepat di depan mereka saat mereka sadar. Mereka juga ditemani oleh seorang pria bertubuh besar bernama Bao Bao yang merupakan tim dari pemburu.
buruk. Katie selaku pemimpin dari kelompok tersebut kemudian menyampaikan kabar buruk. Media dan stasiun televisi di Korea telah gencar mengabarkan jikalau Sun dan Yo beserta kelompok Katie telah dituduh sebagai dalang di balik ledakan hotel dan sebuah mobil di jalan yang baru saja terjadi. Katie dan timnya lantas berusaha mengorek informasi dari Yo dan Sun dikarenakan Sam sudah tewas dan informasi berharga telah hilang. Dari pelacakan data diri yang dilakukan oleh Swan yang lihai dalam bidang ini, terungkap bahwa Ayo lahir di Hong Kong dan setahun lalu masih aktif menjadi Interpol. Sekarang beralih profesi menjadi bodyguard. Sedangkan Lisan lahir di Korea dan dulunya partner Interpol Yo. Namun setahun lalu dipecat bersama Yo setelah gagal dalam misi pertempuran London. 韩国人28岁，跟王博又一起被革职。Kate 姐可是我们赏金猎人的，但是我们也是被栽赃嫁祸的。 Melihat kondisi tersebut, Katie kemudian menawarkan kerjasama untuk memecahkan misi ini. Mereka menyadari bahwa mereka semua terjebak dalam masalah yang sama. 现在能帮到你们的人，在洗清罪名之前，事情一旦解决之后，悬赏金是我不缺钱，美金。合作愉快。 Yo yang memang sedikit gila uang langsung menyetujui permintaan kerjasama dari Katie dan timnya. Setelah kesepakatan tercapai, mereka semua segera berdiskusi dan mengumpulkan petunjuk yang dapat mengarahkan mereka ke target. Katie menjelaskan bahwa timnya pernah mengalami nasib serupa saat mereka sedang menjalankan misi mengejar teroris di Singapura. Mereka juga sempat dituduh sebagai tersangka. Pada akhirnya, mereka berhasil membuat sketsa wajah si penjahat sebenarnya. 这个是我们做的肖像。炸弹专家普拉纽内杜姆，我听说他退伍之后参加了，不能随便告诉你。 Seketika Yo mengenali wajah pada sketsa itu. Dia adalah penjahat bernama Dumupa yang saat ini diketahui berada di Thailand. Selain itu, Sun dan Yo ingat bahwa sebelum tewas, Sam pernah memberitahu mereka bahwa ia ingin bertemu dengan seseorang bernama Si Puan, lokasinya di Bangkok, Thailand. Dengan dua petunjuk penting ini dan tidak banyak yapping, kemudian ia berangkat ke tempat yang dituju. 干杯！干杯！干杯。 Sesampainya di Bangkok, mereka segera memulai tugas. Swan telah menyiapkan berbagai alat canggih untuk mendukung misi tersebut. Sebelum beraksi, Katie memperingatkan Yo dan Sun bahwa situasi di Bangkok sangat berbahaya. Karena kita sudah menjadi tersangka, akan banyak pembunuh bayaran yang mengincar kita. Berhati-hatilah saat mencari Dumupa dan Si Puan. 我们现在成了嫌疑人，小心点。 龙巴有问泰堂呢？他是我在泰国认识的情报员。 Tak berselang lama, Yo menemui salah satu orang yang selalu menjadi bagian dari kelompok gangster yang terlibat dalam insiden sebelumnya. Yo yakin orang ini pasti akan menghubungi Dumupa. Benar saja, setelah gangster itu menghubungi Dumupa, Yo dan Sun diajak ke suatu tempat. Tanpa mereka ketahui, ternyata orang yang ditemui Yo itu adalah anak buah Dumupa sekaligus seorang pembunuh bayaran. Namun Yo dan Sun tetap santai. 我就我的们， 通爬玉天涯。 这里就是杜牧帕女朋友的家。 Berkat pengalaman panjang mereka di bidang ini, mereka berhasil melumpuhkan anak buah Dumupa hingga tak berdaya dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Setelah mendapat informasi itu, Sun dan Katie segera mengunjungi kediaman Dumupa. Namun yang mereka temui di rumahnya hanyalah pacar Dumupa. Di saat pacar Dumupa sedang tidur, Sun dan Katie memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadap ponsel miliknya. Dengan bodoh dan ceroboh, Sun yang melihat kucing tiba-tiba payah, ganteng-ganteng takut sama kucing. Ya, pada akhirnya pacar Dumupa kembali tertidur dan mereka pun berhasil menyadap ponsel tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya Swan memberitahu mereka bahwa ia telah mendapatkan informasi penting dari ponsel yang disadap. Mereka mendengarkan percakapan antara Dumupa dan pacarnya. Namun, karena mereka tak mengerti bahasanya, Swan diminta untuk menerjemahkannya. Saat sedang menunggu hasil terjemahan dari komputernya, Yo yang ternyata mengerti bahasa tersebut langsung mendahului Swan dengan tingkah yang konyol. 好害怕，你没事吧？想你，你今天晚上回家好不好？大概就是这样。这家伙还真够男人的呀。 Namun, meski Yo sudah menerjemahkan, ternyata
ternyata mereka tetap tidak menemukan keberadaan Dumupa dari percakapan itu. Saat dalam perjalanan, Bao Bao tiba-tiba berhenti dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Mereka akhirnya menemukan fakta, ternyata si Puan itu bukan nama orang, melainkan nama sebuah restoran. 原来西婆 先不要太早下定论。 Di belakang restoran tersebut berdiri megah sebuah hotel. Hotel ini adalah cabang dari Hotel A yang juga memiliki cabang di beberapa negara. Mereka pun yakin bahwa Hotel A di Bangkok adalah target pemboman teroris berikutnya. Karena itu, Swan segera meretas sistem CCTV di hotel tersebut. Melalui tayangan CCTV, mereka kemudian menemukan seorang pria dengan gerakan yang sangat mencurigakan. 这里放大，1510房。 我就说吧，他很惦记这个女的。 Ya, pria mencurigakan yang terekam di CCTV itu adalah Dumupa. San dan Katie langsung menuju kamar Dumupa tanpa berpikir dua kali untuk menyergapnya. Namun, Dumupa menjadi curiga ketika ia melihat San dan Katie tiba-tiba datang ke depan kamarnya. 倒是你，别再闯祸。 Hidup Jokowi! Dengan sigap, Dumupa segera kembali ke dalam kamarnya dan mencoba menembak mereka. Pada akhirnya, pertarungan sengit pun terjadi. San berhasil memenangkan pertarungan sengit itu. Begitu melihat banyak kotak kue, persis sama dengan yang ditemukan di hotel Korea tersebar di dalam kamar, ia segera menginterogasi Dumupa. Interogasi ini mengungkap fakta yang mencengangkan. Dumupa adalah klien asli Sam yang meminta pengawalan dari San dan Yo. Ia dipaksa membuat bom untuk kelompok teroris karena mereka mengancam keselamatan pacarnya. Niatnya menyewa Sam dan timnya adalah untuk mendapatkan perlindungan sebab ia berencana membocorkan rencana jahat para teroris tersebut. Menyadari identitas San dan ancaman waktu, Dumupa kemudian memerintahkan San dan Katie untuk segera pergi karena bom di hotel akan segera meledak. Ia sempat memberitahu mereka bahwa dalang di balik pengeboman itu adalah Mei, seorang instruktur khusus untuk SSG. Namun, sebelum ia sempat mengatakan di mana mereka bisa menemukan Mei, ia menyadari kalung yang dikalungkan teroris di lehernya akan meledak. Dengan putus asa, ia segera berlari dan menjauhi mereka dan kemudian Mei, it's too late. sebuah ledakan keras terjadi mengkojorkan hidupnya. Katie yang masih merasa tidak puas karena kehilangan informasi vital dan kematian Dumupa berkeras untuk mencari petunjuk tambahan di ruangan yang hancur itu. Namun, San menyadari detik-detik ledakan sudah dekat, tidak ada lagi waktu untuk penyelidikan. Dengan cepat dan tanpa ragu, ia menarik paksa Katie menjauh sumber bahaya. Tepat saat keduanya melompat, 快跳下去！ 要找其他线索。 大小姐， kejadian semalam membuat San sangat geram sebab Katie terkesan tidak peduli dengan nyawanya sendiri. San pun menyindir Katie dengan perkataan tajam bahwa ia hanyalah anak mami yang manja yang tidak mengerti perasaan orang lain. Mendengar kalimat sindiran itu yang menyinggung tentang keluarganya, Katie menjadi sangat marah. Namun amarahnya bukan satu-satunya alasan, ia juga putus asa karena sudah tidak ada harapan lagi untuk menemukan pelakunya setelah Dumupa tewas dan semua petunjuk hilang. Pada akhirnya, mereka semua diturunkan di tengah jalan oleh Katie. 什么？ 把我停车。 Pada saat itu, Bao Bao menceritakan kisah pilu tentang Katie. Katie kehilangan kedua orang tuanya pada usia 7 tahun akibat serangan teroris. Sejak saat itu, ia berjanji akan mencari dan memberantas habis teroris dengan tangannya sendiri, agar tidak ada orang lain yang merasakan kehilangan yang sama seperti dirinya. Selama ini, ia berlatih keras agar kuat dan mampu menangkap pelaku pengeboman. Mendengar penjelasan dari Bao Bao tersebut, San seketika merasa bersalah dan penuh empati terhadap Katie. Namun dari kejauhan, saat mobil Katie sedang berjalan, tiba-tiba
Ya, mobil Katie telah ditabrak oleh sebuah mobil yang berisikan anak buah teroris. Melihat insiden itu, Sun yang baru saja tersentuh oleh cerita pilu Katie tentang masa lalunya tidak banyak bicara. Ia segera menghabisi para penjahat yang berusaha menculik Katie. Sun yang kini telah pulih dari cedera pertarungan, segera bekerja sama dengan Swan untuk mendalami petunjuk tentang Mei. Penyelidikan Swan segera mengungkap fakta mengejutkan. Mei adalah tangan kanan pemimpin teroris sekaligus karyawan di Hotel A itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, sebab motif Mei meledakkan tempat kerjanya sendiri dan mengapa hanya jaringan Hotel A yang menjadi sasaran. Ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Namun, mereka mendapatkan kabar terbaru yang krusial. Mei dijadwalkan akan segera berada di Hotel A cabang Pulau Jeju. Mereka tidak membuang waktu, seluruh tim pemburu segera terbang menuju Pulau Jeju. Beruntungnya, Katie memiliki sebuah markas rahasia di sana. 索，这女的现在在哪里？明天会到济州岛的。宝宝，你去准备飞机。好。 Markas tersebut bukan hanya tempat persembunyian, melainkan juga gudang senjata. Di dalamnya tersedia berbagai perlengkapan khusus, mulai dari jaket anti peluru dan senjata listrik, hingga modifikasi unik seperti botol hairspray berisi bom. Markas ini menyimpan segalanya, mulai dari alat tempur hingga alat kecantikan yang siap mendukung misi mereka. Setelah menyelesaikan semua persiapan, dan mereka sepakat untuk membagi tim agar penyelidikan berjalan efektif. Swan dan Bao-Bao mengambil tugas untuk mengumpulkan data di dalam Hotel A, mencari tahu detail internal. Sementara itu, Sun, Katie, dan Yo mengambil tugas pengintaian yang lebih beresiko, yaitu memata-matai Mei di sebuah bangunan yang tampak mencurigakan. Ternyata, gedung mencurigakan itu adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan bom. Maka, setelah Mei pergi, mereka bertiga, Sun, Katie, dan Yo langsung menginterogasi bawahan Mei yang sedang bertugas di sana. Ia adalah bos gangster yang bernama Sam. Namun, ternyata bos tidak sendirian di gedung itu. Ia tiba-tiba membuka rolling door yang tertutup di ujung ruangan, dan di baliknya terlihat puluhan anggota gangster siap siaga. Mereka semua telah menunggu dan siap untuk mengalahkan Sun dan yang lainnya. Di saat Sun, Yo akan menyerang semua gangster itu, tiba-tiba ternyata semua gangster itu jauh di bawah level Katie. Ia mengakhiri pertarungan yang tidak seimbang itu dengan taktik yang cerdik. Ia menembaki langit-langit, menyebabkan alat penyiram air pecah, dan menyiram semua orang di ruang itu secara mendadak. Dengan brutal, Katie tanpa ragu menembakkan pistol strumnya. Setelah memastikan bom aman, Sun, Katie, dan Yo menahan bos gangster itu di markas untuk diinterogasi. Interogasi terhenti mendadak oleh kehadiran Tommy. Dengan nada sombong, Tommy menyatakan dirinya adalah dalang di balik teror pengeboman dan bahkan susumbar mengenai target mereka yang akan datang. Keberanian Tommy terjawab ketika Mei dan anak buahnya menyerbu masuk. Bukan hanya itu, mereka juga menunjukkan bahwa mereka telah menyandera Swan dan Bao-Bao, bahkan membawanya dalam kondisi babak belur. Karena situasi sudah terbalik, Mei mengajukan syarat jika Katie dan yang lainnya ingin Swan dibebaskan, mereka harus mengembalikan bom yang mereka ambil dari gudang penyimpanan. Mei memberikan ancaman yang melibatkan keselamatan Swan untuk memastikan permintaannya dipenuhi. Akhirnya, Katie dan timnya pun pergi menyerahkan bom tersebut. Setelah berhasil mengembalikan barang itu,
Katie segera menanyakan di mana Swan berada. Mendengar itu, Mei menjawab bahwa Swan ada di dalam dan hanya satu orang yang harus menyusulnya untuk menyelamatkan Swan dan mengikuti Mei ke suatu tempat. Akhirnya, Katie meninggalkan Sun dan Yo di area parkir. Sementara itu, Katie dan Mei memasuki markas Tommy yang dipenuhi dengan bodyguard. Di dalam markas Tommy, situasi seketika berbalik menjadi jebakan yang mematikan. Katie dihadapkan pada ultimatum kejam. Ia harus menelan pil beracun sebagai harga untuk kebebasan Swan. Betapa berbahayanya syarat itu dikonfirmasi oleh aksi sadis Tommy terhadap bos gangster. 蓝色药丸是解药，应该会很刺激啊！10分钟。 Setelah dipaksa menelan racun pil merah, bos itu menyaksikan sendiri penawarnya, pil biru, dijatuhkan oleh Tommy dari ketinggian gedung. Untungnya saat nyawa Katie berada di ujung tanduk, Sun dan Yo mendengarkan seluruh skenario maut tersebut dari jarak jauh menggunakan alat sadap khusus bergaya headset FBI. Saat pil biru penawar vital itu jatuh dari atas gedung, ia beruntung mengenai kepala Yo. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Yo menyerahkannya kepada Sun yang langsung bergegas masuk ke dalam markas untuk menyelamatkan Katie. Di dalam, Katie telah menelan pil racun yang mematikan. Tommy kemudian memberikan misi yang mustahil. 着急了吗？游戏开始。解药。 Sun punya waktu 10 menit untuk mencapai Katie dan memberikan penawar itu dengan syarat ia harus melawan semua anak buah Tommy yang menghalangi jalannya. 那就试试看好了。 Menyadari kondisi yang brutal ini, Sun yang cerdik kemudian memasukkan pil penawar tersebut ke dalam cungurnya agar tidak terjatuh atau hilang saat berkelahi. Seketika itu, baku hantam pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Tommy, Sun pun langsung menghampiri Katie. Ia memberikan obat penawar itu dengan cara yang ekstrim, alias ngerujak cidu karena pil tersebut sebelumnya memang ia simpan di dalam mulutnya. Setelah Katie terselamatkan, mereka masih harus bekerja sama untuk menyelamatkan Swan. Mereka harus segera keluar dari lokasi tersebut dan mengatur strategi untuk membebaskan Swan dari cengkraman Tommy dan Mei. Mereka berdua pun memulai aksinya yang sangat brutal. 不经我允许的情况下，不可以亲我。 你快去找索瓦。 Setelah berhasil bersatu kembali, Katie dan Swan kini terlibat dalam pelarian maut yang jauh lebih berbahaya. Ini adalah adu cepat melawan jangkauan kendali. Tommy membuntuti mereka dan ancaman nyata berada di leher Swan berupa bom yang siap diledakkan dari jarak jauh. Tugas mereka adalah menjaga agar Tommy tidak pernah bisa mendekat hingga mencapai jangkauan aktivasi remote bom tersebut. Sementara itu, Sun yang sedang bergelut dan dikepung oleh anak buah Tommy akhirnya diselamatkan oleh Yo yang datang tepat waktu. Setelah terlepas dari kepungan, Sun memilih untuk segera menyusul Katie dan Swan yang berada dalam bahaya maut karena bom di leher Swan. Yo mengambil keputusan berani, ia akan menghadapi puluhan anak buah Tommy seorang diri. Saat Yo menodongkan senjatanya, tiba-tiba kejar
kejar-kejaran antara Katie dan Tommy berlanjut tanpa henti. Tiba-tiba Sun muncul dari jalur yang berbeda, berhasil mendekati Katie dan melemparkan sebotol cairan atau alat penting ke arahnya. Setelah itu, Sun langsung menggunakan mobilnya sebagai perisai, memposisikannya melintang di hadapan mobil Tommy. Namun, Mei yang mengemudikan mobil Tommy dengan brutal setelah mobil Sun ringsek, Tommy yang frustasi melompat keluar dan bergegas mengejar. Ia terus menekan tombol remote peledak bom di leher Swan tanpa henti. Saat asap tebal dan ledakan hebat membumbung tinggi di cakrawala, Tommy tertawa lepas, yakin bahwa misinya berhasil dan kedua target utamanya telah musnah. Namun, fakta di lapangan berbeda dari dugaan Tommy. Katie dan Swan ternyata berhasil lolos dari Mau. Ternyata, ledakan itu tidak berasal dari bom di leher Swan, melainkan dari botol semprotan rambut hairspray yang dimodifikasi yang diberikan Sun kepada Katie sebelumnya. Botol itu adalah salah satu senjata yang ada di pangkalan rahasia Katie di Jeju. Singkat cerita, adegan berfokus pada Tommy yang kini sedang menyandra direktur Hotel A. Di momen inilah alasan dibalik tindakan Tommy akhirnya terungkap. Tommy adalah anak dari pendiri waralaba hotel tersebut. Kebenciannya yang mendalam terhadap sang ayah dipicu oleh dua alasan utama. Ayahnya tega meninggalkan ibunya yang sedang sekarat demi menghadiri pembukaan hotel baru. Setelah ibunya meninggal, ayahnya memberikan jabatan direktur kepada orang yang kini disandra Tommy, bukannya kepada Tommy sendiri. Rasa sakit hati inilah yang mendorongnya meledakkan hotel-hotel milik ayahnya. Secara ironis, ia menggunakan ledakan tersebut sebagai cara mengenang kembang api yang ia sukai bersama orang tuanya di masa lalu. Di sisi lain, Sun dan kawan-kawan masih belum menyerah untuk menggagalkan usaha Tommy. Mereka berkumpul kembali dan segera menyusun rencana untuk mencegah pemboman Hotel A di Pulau Jeju. Mereka memutuskan untuk merangsak masuk ke markas Tommy di hotel demi mencari bom. Tentu saja, operasi ini didukung oleh Swan yang memajak sistem keamanan hotel dari markas mereka. Mereka berhasil menemukan bom yang dicari, namun saat bersamaan anak buah Tommy muncul dan menghadang mereka. Tak punya pilihan lain, Katie dan panayagannya kemudian segera membawa bomnya ke rooftop hotel. Meskipun tim Sun berhasil mengelabui musuh dan bersembunyi di atap bersama bom, kemenangan itu berumur pendek. Sebagai respon brutal, Tommy memicu ledakan di pelabuhan pembangkit listrik di Pulau Jeju. Dalam sekejap, seluruh kota tenggelam dalam kegelapan pekat yaitu Poik Mongkleng. Tindakan Tommy ini berhasil, ia menciptakan kekacauan masif dan membuat misi penjinakan bom di Hotel A menjadi mustahil. Di tengah kegelapan total, Tommy tiba-tiba menelpon. Kabar yang dibawanya sangat menghancurkan. Tommy memberitahu mereka bahwa dia telah berhasil menyandra Swan di markas mereka. Seolah itu belum cukup, dia mengancam akan meledakkan bom yang saat ini sedang dibawa tim di atap hotel. Di saat Tommy memegang remote peledak, tiba-tiba 为什么没有炸呢？大家把耳朵上的通信装置摘下来，电波屏蔽器。 Seketika kejutan terjadi. Tommy menekan tombol detonator berkali-kali, namun tidak ada ledakan yang terjadi. Kegagalan ini adalah hasil antisipasi cermat Sun dan kawan-kawan. Mereka telah memasang alat pengganggu sinyal pada kalung Swan yang efektif memblokir gelombang detonasi. Sebelum Tony menyadari tipuan ini, Sun, Bao, dan Katie bergerak cepat, mundur dan bergegas kembali ke markas mereka. Hanya Yoi yang memilih bertahan sendiri di Hotel A karena ia memiliki rencana rahasia yang harus dieksekusi. Rencana rahasia Yo di Hotel A melibatkan bos gangster dan gerombolan premannya. Tujuannya menerbangkan bom yang berhasil mereka amankan menggunakan lentera atau lampion terbang agar menjauh dari kota. Aliansi tak terduga ini terbentuk karena rasa terima kasih saat nyawa bos gangster terancam racun dan ia sangat membutuhkan pil biru. Yo memberikannya pil penawar itu. Sejak saat itu, mereka berdua menjadi teman.
Setibanya di markas, Sun, Katie, dan Bao Bao segera menyusun ulang formasi mereka. Mereka bergerak cepat. Katie dan Bao Bao bertugas menyelinap masuk untuk membebaskan Swan, sementara Sun mengambil inisiatif untuk menghadapi Mei. Ketika Sun memasuki ruangan Katie dan melihat Swan disandra, dia menemukan bukti kegagalan. Tommy telah menghancurkan perangkat pengacau sinyal di kalung Swan. Semangat tim runtuh, mereka merasa sudah menyerah dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mencegah Tommy mengaktifkan bom yang berada di lokasi Yo. Di saat yang sama, Bao Bao telah menelan pil merah beracun darinya. Karena merasa tidak ada lagi yang bisa menghentikannya, Tommy menekan tombol untuk memicu bom tersebut. Namun tiba-tiba ya, berkat kecerdikan Yo dan bantuan bos gangster, bom itu telah melayang tinggi di langit menggunakan lentera tanpa diketahui Tommy. Saat Tommy mengaktifkannya, bom tersebut meledak di angkasa dan tidak mengenai apa-apa. Dan gobloknya, semua rakyat melihat itu mengira bom yang meledak itu adalah kembang api yang sangat indah. Menyaksikan bom itu meledak sia-sia di angkasa, Tommy dipenuhi amarah dan kecewa karena hadiah terakhir untuk ibunya telah digagalkan. Ia mengeluarkan pil biru terakhir. Sun menerjang untuk merebutnya, namun pil itu luput dan hampir jatuh ke laut. Dalam keputusasaan, Sun bergelantung di tepi balkon demi menahan pil agar tak jatuh. Untuk mengamankan penawar itu, saat ia mencoba naik kembali, Sun mengambil resiko besar. Ia menelan pil biru itu. Tommy mencoba mencegah Sun, namun tepat saat itu, Bao Bao kembali menjadi penyelamat. Disusul oleh Yo yang tiba, ia mengakhiri perlawanan Tommy dengan menembaknya. Pada saat itu, Tommy pun kojor. Dengan sikap gagah dan senyum kemenangan yang dingin, Sun melangkah maju dan dalam hati Sun, ia bersiap menolong Katie sekali lagi. Namun kenyataan pahit adalah Bao Bao yang berada dalam kondisi kritis akibat racun. Dengan perasaan jijik, Sun akhirnya memindahkan pil itu ke Bao Bao, memastikan rekan timnya selamat. Keesokan harinya, Yo terlihat sedang tertidur lelap. Namun ia mengigau tentang upah kerja yang cukup besar sebagai imbalan hasil kerja kerasnya. Hal itu sontak membuat Katie tertawa geli dan menanyakan kepada Sun mengapa Yo begitu tergila-gila pada uang. Sun kemudian mengungkapkan kisah di balik obsesi itu. Saat masih bertugas di Interpol, Yo merasa iba melihat anak-anak yang menjadi korban kejahatan dan kehilangan kedua orang tuanya. Anak-anak tersebut dikirim ke panti asuhan. Dan sejak saat itu, Yo menjadikan komitmen untuk selalu mengirimkan rezekinya ke panti asuhan tersebut, menunjukkan bahwa obsesinya didorong oleh semangat amal yang tinggi. Mendengar penjelasan itu, Katie berterima kasih kepada Sun karena telah menyelamatkannya berkali-kali. Merasa ketulusan itu, Sun mulai terpikat oleh kecantikan Katie. Dan tiba-tiba tamat ending yang sangat mencelegengkan.